Mahkota, perkenalkan nama saya Diva Rahmanianasti dari KM42 MC4. Selamat datang di Idea Fest 2020. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada seluruh dosen Markom serta teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan mengenai Kampung Adat Kuta dan juga Mahkota Bumi. Pertama, kami telah menganalisis SWOT. Yang pertama yaitu Strength. Yang pertama, peraih penghargaan Kalpataru di tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan. Kemudian di dalamnya terdapat hutan keramat yang bernama Lawang Gede seluas 30 hektar. Lalu, kampung adat ini merupakan salah satu kampung adat di Jawa Barat yang aktif dan berpotensi. Di dalamnya memiliki populasi kurang lebih 259 jiwa. Lalu, keasrian hutannya masih dijaga, kemudian olahan dari alamnya yang berupa gula aren dan juga kopi. Untuk weakness, akses menuju kampung adat Kuta kurang memadai dan juga cukup jauh. Lalu, hasil bumi yang belum terkonsep dan juga belum diolah secara baik masih dalam sistem home industry. Untuk opportunities, pemerintah mendukung program One Village One Product and One Village One Company di Kampung Kuta. Kampung Kuta bekerjasama dengan Universitas Lokal di Ciamis untuk membantu publikasi di media sosial. Yang terakhir, traits kampung adat lain yang berada di Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang sama dengan Kampung Adat Kuta. Kemudian Kampung Adat Kuta juga belum menjadi top of mind dari pariwisata di Jawa Barat. Lalu kita beralih ke old positioning Kampung Adat Kuta, yaitu Kampung 1001 Pamali. Banyak masyarakat yang berpikir dari sisi mistisnya, namun arti sesungguhnya dari pantangan yaitu berguna untuk menjaga kelestarian dan keaslian dari hutan tersebut. Lalu dari USP atau Unique Selling Point yaitu Lawang Gede, karena hutan ini dapat dikunjungi wisatawan namun tetap diberlakukannya peraturan yang sudah ada. Dari analisis SWOT dan juga USP, maka terbentuklah new positioning yaitu Kampung Adat Penyelamat Hutan. Selanjutnya ada brand touch point. Yang pertama, menyajikan cerita dan mengangkat nilai-nilai adat dari Kampung Adat Kuta, lalu melakukan pameran tradisi seperti tradisi Nyuguh dan juga Babarit, lalu membuat campaign 1 bulan untuk selamanya mengajak masyarakat untuk menggunakan produk eco-friendly dan juga membuat campaign video bertemakan mengenai gerakan menjaga hutan di sosial media. Adapun target audiens, Kampung Adat Kuta mencapai jumlah 2 juta lebih wisatawan lokal maupun dari geografisnya Jawa Barat dan Jawa Tengah. Demografis laki-laki dan perempuan generasi Z kira-kira umur 17-25 tahun. Lalu behavior, mahasiswa pencinta alam dan juga orang yang menyukai pertualangan dan akademisi. Selanjutnya kita memasuki communication objective, di mana terdapat what to say and how to say. What to say sendiri atau apa yang akan disampaikan yaitu kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Kemudian how to say, yang pertama mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal Kampung Adat Kuta dalam program eco-friendly. Lalu pengedukasi masyarakat mengenai kebiasaan Kampung Adat Kuta dalam menjunjung tinggi nilai kearifan lokal melalui event Urban Village 2020. Nah, adapun kompetitor terbesar yaitu Kampung Naga yang jauh dari kata modern. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan juga berkebun, lalu menjaga lingkungan sekitar sama dengan Kampung Adat Kuta, terutama hutannya. Lalu masyarakat masih tradisional dan juga ada Lawang Gede. Kita lanjut dengan filosofi logo. Yang pertama, konsep mahkota yang berdasarkan geografis Kampung Adat Kuta yang berada di tengah-tengah antara tebing-tebing yang menyerupai mahkota. Lalu ada daun yang mengartikan bahwa potensi alam yang berada di Kampung Adat Kuta yaitu hutan Lawang Gede. Dan juga bentuk 2 tangan yang mengangkat daun tersebut diartikan sebagai masyarakat yang senantiasa melestarikan alamnya. Lalu ada garis di bawah mahkota itu yang diartikan sebagai penyangga alam. Untuk warna sendiri, pecahan dari warna hijau yang melambangkan alam terutama hutan. Ada warna kuning yang memiliki makna kehangatan dan yang menyenangkan, dan juga warna toska yang memiliki makna penyelamat. Nah, sekarang kita membahas konsep maskot. Yang pertama, itu menyerupai bumi karena mengambil dari nilai-nilai yang kami fokuskan untuk Kampung Adat Bumi sebagai penyelamat bumi. Dan peta, kami tambahkan peta untuk menjelaskan di mana letak Kampung Adat Kuta itu berada, yaitu di Jawa Barat, tepatnya di Ciamis. Lalu untuk mahkota sendiri kita ambil dari logo mahkota bumi. Lalu ada warna dominan navy yang mengartikan menarik perhatian, dan juga warna toska pada di letak peta, yaitu artinya menyembuhkan dan juga mengendalikan emosi. Untuk aksen sendiri kami tambahkan aksara atau tulisan aksara yang mengartikan kitab Kuta.
Nah, sekarang kita berlanjut untuk membahas creative strategy yang meliputi storyboard, city overview, jingle, and brand activation. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kampung adat Kuta melalui storyboard city overview. Scene pertama melambangkan animasi logo Mahkota Bumi, lalu menampilkan keindahan Lowong Gede, menampilkan aktivitas pengambilan aren, pengolahan aren, spot foto khas Kuta, menampilkan kebun kopi, menampilkan aktivitas warga, menampilkan rumah panggung, menampilkan balai desa, menampilkan penghargaan Kalpataru, serta penutup logo Mahkota Bumi. Oke, sekarang storyboard jingle yang saya akan bacakan naskahnya. Untuk pertama merupakan bagian pembuka yang bertujuan memberitahu rahasia kekayaan terpendam yang dimiliki kampung adat Kuta, menggambarkan suasana kampung adat Kuta, dan juga menjelaskan kekayaan alam yang dimiliki, serta yang terakhir itu mengajak pendengar agar mengunjungi kampung adat Kuta. Lalu yang terakhir adalah storyboard brand activation dengan scene pertama menggambarkan tempat awal kampung adat Kuta, lalu narator mengatakan kepada audiens yang sudah memakai pangsi untuk mengambil welcome drink dan juga memandu audiens untuk memasuki art installation. Lalu beranjak ke booth permainan tradisional dan menuju booth kuliner dan juga mengajak audiens berkreasi sepuasnya di photo booth. Lalu di adegan terakhir, narator akan mengucapkan perpisahan, yaitu hatur nuhun balar Kuta yang telah memampir ke acara kami. Kemudian multisensory effect yang pertama yaitu taste. Pengunjung dapat merasakan makanan dan minuman yang telah disajikan di booth kuliner, dan juga smell dapat mencium aroma kopi. Ada sight itu dapat menyaksikan art installation. Ada touch itu dapat berinteraksi di booth game. Lalu yang terakhir adalah sound. Pengunjung dapat mendengarkan suara khas kampung adat Kuta seperti burung-burung dan juga jangkrik. Kenali Mahkota Bumi lebih dekat melalui Line, Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube di Mahkota Bumi. Selesai sudah pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Namun sebelum diakhiri, saya akan memberikan tagline dari Mahkota Bumi, yaitu kataku kita Kuta. Terima kasih, hatur nuhun. Kataku